dia disebut Mesias gitu. Itu nama. Mesias itu nama. Nama yang bagaimana? Ya nama dia kan, Yesus ini banyak nama. Berarti Yesus Mesias gitu maksud Anda? Hah? Yesus Mesias? Tidak. Bukan Ada yang Yesus memanggilnya Kristus. Mesias, ada yang Bukan memanggilnya Yesus Yesus, Kristus. ada yang memanggil Juru Selamat, pokoknya macam-macam nama lah gitu dipanggil. Ustaz ini udah mulai cengar-cengir ini Ustaz ini. Mesias itu nama. Masalahnya saya bingung dengan kalian, Bang. Ya, kata Bang Sandi, Yesus bukan Tuhan. Kata Mbak Rosari, Yesus itu Tuhan. Kata kau pula Tuhan itu dua. Mana yang betul? Ya cengar-cengir saya pastinya. Bingung saya dengan kalian itu. Ya. Jaringan saya kurang kuat ya. Bang Sandi ini mantul double. Enggak, Bang Sandi ini Udah, apa udah. sih dia? Dia Bang Sandi apa? Protestan atau Katolik dia? Jaringan kok kurang kuat nih. Bang Sandi. Bang Sandi itu Protestan. Kali jaringanku. Protestan atau Katolik gitu, ditanya tuh. Iya. Ya, Kristen Protestan aku. Oh, oke. Sama kayak Masa Bang tidak Rob suara Kudus. di situ? Ini Enggak ya? Bang Sandi ini pengikut Kristus. Oke. Tapi di sini saya rasa pemenangnya bukan Bang Dari Roh Kudus, tadi- tapi Bang Sandi pasti. Udah mulai premium ini belum. Loh. Saya yakin saya dukung Bang Sandi. Premium sini. Saya kasih gift dulu Bang Sandi ya, saya dukung. Lanjut lah. Terima kasih, Bapak. Lanjut Bang. Coba saya minta keterangan Bang Sandi. Ya, Kalau silakan Yesus- dilanjut. Ya, pertanyaan saya dari tadi ini diprotes-protes tentang ketuhanan ini. Oke, silakan. Apa sih lah? Bang Sandi. Iya. Ini macet apa gimana ini? Kok diam-diam? Enggak, ada Bang Sandi. Jaringan kurang bagus mungkin. Bang Sandi menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, apalagi sampai dua Tuhannya. Enggak katanya. Nah, itu maksudnya. Iya, enggak. Satu saja. Ada yang Jangan sepakat? Yesus kita katakan Tuhan, Bagaimana sedangkan Yesus mungkin? saja tidak mengaku Bapaknya Tuhan. Yesus tidak Bagaimana pernah mungkin? mengatakan Bapaknya itu Tuhan. Apalagi dirinya sendiri mengaku dia bahwa Tuhan. Nggak ada itu. Iya. Iya, nggak ada. Ini yang menamakan Yesus Tuhan ini siapa? Aku Kristen. Bang Sandi. Dari mana kau dapat itu? Sampai kau Yesus ini kau menamakan Tuhan. Karena aku menganggap Yesus itu juga Allah juga. Nah, dia jalan menuju Allah. Aku menyembah dia. karena Bisa dia dibedakan jalan atau menuju disamakan semua gitu. Kalau memang dia Allah, berarti Bunda Maria itu melahirkan Allah gitu. Berarti kalau Yesus ini Allah, kalau Yesus ini Tuhan, berarti Bunda Maria melahirkan Yesus Tuhan Allah gitu. Yesus rupanya. Lah iya kan dia berasal dari manusia, gimana mau Tuhan kan gitu. Bang Sandi buka Yohanes. Siapa bilang berasal dari manusia? Bang Sandi Siapa buka bilang Yohanes aja. berasal manusia? Siapa Ini bilang? macet apa Jadi yang karena macet dia- nih? Jaringan kok apa gimana ya? Jelas kok Bang, cuma delay dia. Hmm. Delay sedikit. Ya, lanjut. Gini Bang Sandi, kalau menurut saya Yesus memang Ya, gimana tanggapan kalian? Saya tidak menuhankan Yesus. Lalu menuhankan siapa? Ya, Yesus dilahirkan apa? Bunda Maria melahirkan Tuhan atau Bunda Maria melahirkan Yesus?
Yang mana yang benar nih? Bunda Maria melahirkan Yesus. Ayo. Iya, Yesus ini manusia apa bukan? Bang Sandi, aku mau nanya ini. Jadi, kalaulah dia manusia, dikatakan memang manusia yang dilahirkan menjadi manusia, apakah dia hanya karena dia dilahirkan dari rahim, lantas dia memang sama dengan manusia yang lain? Nah, apakah Yesus ada di rahim Maria berdasarkan hubungan seksual? Enggak kan? Aku tanya dulu, apakah Tidak. Yesus? Ya, aku tahu dia tidak. Ya udah, jadi dia beda dengan manusia yang lahir di dunia ini, beda. Dia itulah jadi utus. Ya bedanya tapi dia manusia. Berarti Iya. kalau abang bilang dia Tuhan, berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya, Yesus diwujudkan Terus Tuhannya di dalam mana? bentuk manusia. Yesus diwujudkan dalam bentuk manusia, Oke. tapi peranan dia itu bukan sebagai manusia seutuhnya. Dia itu adalah utusan Roh Kudus. Separohnya itu dia. apa? Berarti Separohnya itu Yesus ya, lahirnya itu. separoh gitu. Separoh dia lahir apa gimana itu? Kalau separoh itu gak normal namanya. Kalau dia dilahirkan berdasarkan hubungan seksual dan dilahirkan dari rahim, dia itu memang betul-betul Bukan, aku tahu manusia. dia bukan seksual itu. Jadi Iya, kalau menurut saya manusia. Kok kalian itu menuhankan seperti apa sih? Bang Sandi, saya paham menurut Bang Sandi, tapi dalam kepribadian bukan manusia. Yesus diturunkan seperti manusia. Macet Karena kan kali jaringan saya di sini ya. Yesus ini bertugas untuk Macet jaringan saya. Di sini agak loh. Wah, noise bang. Noise Bang Sandi. Normal gak Nah. jaringan? Hah? Iya, suara Anda jelas, Ih, kamera Anda gimana? jelas. Ya, cuma delay gitu. Kok bisa? Bang Oke. Sandi itu delay Jelas itu. nggak? Jelas. Suara jelas. Ya, terus kamera jelas, cuma delay, telat masuknya di kami gitu. Oke. Silakan. Ya, Ini saya gitu. saya kasih dulu Bang Sandinya ininya gift dulu ya. Ya. Saya dukung Bang Sandi, enggak dukung Barosari enggak. Ngapain saya dukung Barosari, aneh aja. aku Ustaz, Ngapain pula saya dukung ente juga. Nggak usah juga ini. Makanya kalian itu nggak usah lah pergi gereja. Nggak usah pergi gereja. Iya. Makin ke gereja, makin Bentar. bingung otak kalian. Iya. Nggak bisa saya mau menentukan nanya, yang mana saya mau Tuhan nanya dan Bang yang mana Sandi. Yesus gitu. Sekarang saya mau nanya Bang Sandi. Bang Sandi mengaku Protestan dan Silakan. tidak pernah ke gereja. Mengaku Iya. Protestan tapi nggak pernah Iya. ke gereja. Iya, memang aku nggak pernah ke gereja karena nggak ada dalam Oh, Alkitab itu mengajarkan pantasan. untuk kita diarahkan ke gereja. Nggak ada. Itu baru benar. pantasan. Sekarang pantasan kalian ini menyampaikan sesuai rajin gereja, tapi nggak dapat dimengerti apa ucapan kalian. Karena Jadi apa yang rajin mau- ke gereja jadi Bang Sandi, makin apa yang mau banyak dijelaskan Bang Sandi? kesesatan yang disampaikan gitu. Iya, apa yang mau? Oke, apa saya yang tidak mau menjatuhkan disampaikan? Kristenku, tidak. Iya, apa yang mau Bang rupanya tentang sesatan di kami Kristen ini? Coba jelaskan dulu. Bang Sandi bilang ini Kristen tapi tidak pernah Iya. beda. Kuncinya sekarang kalau kita menuhankan Yesus ini udah sesat, nggak usah banyak-banyak. Kuncinya itu. Dari mana jalannya sesat? Dari mana jalannya sesat? Aku tanya dulu. Oke. Yesus ini kan manusia. Iya. Berarti kalau Yesus ini dibilang Tuhan, otomatis Yesus ini yang dia kandungi Bunda Maria ini berarti kandungan Tuhan, melahirkan Tuhan, menuhankan anaknya sendiri. Kan gitu. Terus? Nah iya. Bang Sandi, kalau nggak pernah ke gereja, kenapa nggak pindah ke Hindu atau Buddha atau Islam? Berarti ada dua Tuhan.
Hah? Iya, ada dua Tuhan. Pindah mana? Iya. Iya. Apa? Kalian ada dua Tuhan. Yang mana satu yang benar? Enggak, kalau saya tidak menyebut dua jadinya Tuhan. ini Kalau definisi sekali. kata Tuhan, Oke. Allah ya Allah. Allah Bapa pencipta, bukan dinamakan Tuhan, tapi Allah Bapa sang pencipta. Kalau definisi kata Tuhan itu sama halnya dengan penguasa ya, Gusti ya, gitu. Pencipta halnya sendiri. Pencipta, kalau saya mengakui Tuhan itu satu, gitu. Tuhan hanya satu, yaitu Allah itu sendiri. Allah yang disebut dengan sang pencipta ini Cleo disebut meyakini, Allah Bapa. Mbak Cleo meyakini, Mbak Cleo ini meyakini Yesus itu Tuhan. Oke. Kalau memang satu yang dia lahirkan Bunda Maria ini Tuhan apa bukan? Gimana? Kalau yang dilahirkan Bunda Maria, dia Tuhan secara pribadi, secara kepribadian. Secara kepribadian dia Tuhan, tapi fisiknya manusia. Ya, tadi katanya ya, Allah itu Tuhan. Katanya tadi Tuhan itu Allah. Bingung sendiri juga saya ini. Iya. Allah itu satu. Allah itu satu. Oke. Hanya saja Allah ini mempunyai tiga Ya, pribadi. Allah satu. Hanya saja mempunyai tiga pribadi. Ya, sebut. Yaitu Allah sebagai Bapa, Oke, Allah awas sebagai macet kok. Putra, Ya, dan ada terus. Roh Kudus. Ya. Nah, Allah ini pada saat Allah Oke, ini menjadi tiga. Allah Putra, dia turun melalui kelahiran perut Bunda Maria kan, gitu. Untuk Bapa, Allah, Anak, Allah, Roh Kudus, Allah. Berarti tiga Allah itu. bukan tiga Allah, tetap satu Allah, hanya saja pribadinya ada tiga. Tiga Allah. Gitu. Iya. Terus Bapa, Tuhan apa sama halnya bukan? begini bang, sama halnya begini. Kita satu Indonesia, tapi berbeda suku, tapi tetap Oke. satu Indonesia, gitu. Maksud nggak? Nah, di saat Ya, Indonesia itu satu saja gitu, sama juga dengan Tuhan satu saja gitu. Kenapa Di ada saat- tiga? Memang ada tiga Indonesia ini ya. ini di saat Allah Bapa, Tunggu, Mbak Cleo. saat Allah ini menjadi pribadi sebagai putra, Betul-betul Kristen atau enggak ini? Saya kirim ini dulu kau kereta cerita jalan-jalan buat Kau Bang Sandi. cerita- Nah, Kau cerita Tritunggalin kau macet, nggak bisa, nggak nyampe kamu. Iya, nggak nyampe, jujur aja, kamu nggak nyampe kalau menerangkan tentang tiga Tritunggal. Ya, makan menta-menta gitu. Iya, tiga Tritunggal ini makanan saya, jangan kau sebut itu. Iya, makanan bagaimana? tiga-tiga ini kau Tuhan kan semua. Berarti yang ikut lahir di kandungan Bunda Maria ini tak ikut Tuhan, tak ikut Roh Kudus, tak ikut anak semua. Gitu. Iya, karena nggak bisa dipisahkan. Kau satukan semua. Tambah lagi talinya itu ya 4 lah, pakai ikatan satu untuk dijadikan satu kan 4 lagi itu. Empat. iya. Jadi, Yang mana yang betul ini? Bang Sandi, jadi pertanyaannya gini. Bang Sandi ini menganggap yang Tuhan itu berapa dan di yang mana? Bang Sandi Tuhan ini itu satu saja. yang mana? Yang mana Tuhan itu satu? Yang mana? Yang mana Hanya Tuhan itu Bapa satu? yang seperti yang Yesus katakan, aku diutus oleh Bapa. Hanya itu saja. Kita ini diarahkan untuk mengenal Bapanya, bukan mengenal untuk mempertuhankan Yesus ini, tidak ada. Kenapa kalian mempertuhankan Yesus? Sedangkan Yesus udah mengarahkan jalan, tujuan, tapi kalian nggak sampai tujuan. Kok macet jadi Yesus? Kok Yesus yang jadi Tuhan? Gimana ceritanya? Apa nggak kena usir Bang itu? Sandi tadi udah jelas-jelas nih. Oke. Udah. Jadi utusan Allah. Kenapa Bang Sandi tidak menuhankan yang utusan Allah? Nah, hanya satu utusan Allah untuk menuju ke Allah itu Oh, saya tidak, sendiri.
saya tidak menuhankan utusan itu. Utusannya utusan. Sedangkan Yesus sendiri mengaku dirinya utusan. Ya, aku tetap bilang utusan, bukan Tuhan. Kalian yang menuhankan utusan ini. Iya, dia diutus karena apa? Iya, berarti kalau kalian menuhankan utusan ini berarti dua Tuhan lah. Pertanyaanku, kenapa dia diutus? Kenapa Yesus diutus? Macet kali jadi. Kenapa Yesus diutus? Jangan kau bilang gitu. Kenapa Yesus diutus? Bang Sandi jawab. Beli paket dulu, Bang Sandi. Dulu itu beli paket. Oke, nanti aku dinaikkan lagi ya, Bang ya. Iya, saya naikin lagi. Aman. Turun dulu sebentar ya. Ya. Iya, cari dulu tempat yang bagus ya. Iya, aku turun dulu sebentar. Mau sampai jam berapa ini? Boleh. Oke, bagaimana mungkin jadi disebut Kristen? Gereja saja. Terserah nanti sampai kalian berdua itu nyerah gitu. Saya sampai kubur. Iya. Oke, baik Bang Sandi. Jadi teman-teman, dia bilang Ustadz, aku akan naik nanti sampai kalian dua itu menyerah. Aku tidak akan menyerah kalau seperti itu pola pikirnya. Bagaimana mungkin aku percaya dia Kristen, gereja aja dia tidak pernah katanya. Aduh, bingung aku. Dia tidak. Saya gini Bang Roh Kudus sama Mbak Rosari, terserah kalian mau gereja atau kagak, gerejanya apapun atau tidak. Yang jelas saya itu bingung dengan kalian. Nih ya teman-temannya, Bang Roh Kudus bilang Tuhan dua, Mbak Rosari bilang Tuhan satu. Terus kata Bang Sandi Yesus bukan Tuhan. Kalau ada Bang Edi ini saya kumpulin lagi, nggak ada Tuhan katanya. Kristen semua ini. Pusing lah. Terserah kalian daya kalau kayak gitu, pusing. Ustaz, ibaratnya tadi Ustaz bilang bingung kami, dengan aku yang bingung juga nengok Ustaz tadi yang bilang Tuhan tapi ada Tuhan tapi tiada Tuhan selain Allah. Sama, kita punya kebingungan sendiri untuk menjelaskan agama keimanan kita, Ustaz. Iya. Aduh. Yang pastinya aku tidak akan mungkin kuanggap dia Kristen kalau dia sendiri mulutnya ngomong dia tidak pernah ke gereja. Itu nggak akan kupercayai dia itu Kristen kalau dia itu bilang dia tidak pernah ke gereja. Bagaimana? Edinya lagi di Rumbang Zuma, ya. Bang Sandi tadi mana? Bentar Bang Roh Kudus. Saya lihat Bang Sandi tadi kan keputus dia. Saya cari dulu gitu. Baru ini aku lihat orang Kristen mempermasalahkan tentang kelahiran Yesus. Baru inilah aku, jujur aku bilang Pak Ustaz, baru seumur hidupku baru inilah aku ada jumpa. Ya kalau Kristen dia bilang pemikiranku bermasalah karena bilang Tuhan dua, aku terima. Tapi kalau ada Kristen yang mempermasalahkan kelahiran Yesus, itu jujur aja aku bilang itu logikanya itu nggak nyampe untuk mempelajari Kristen. Dia berarti Sandi itu kaum Farisi dia. Aduh, Mbak Rosari dengan Bang Roh Kudus juga beda. Yang mana yang betul, satu atau dua Tuhan itu? Sebenarnya kalau gini, kalau bikin saya bingung juga sama. Kalau Bang Roh Kudus nih menyebut Sang Pencipta juga menyebutnya dia Tuhan gitu. Tapi kalau saya Allah Bapa, kalau saya menyebutnya Allah Bapa pada iman saya. Nah, dia menyebutnya Tuhan sebagai Sang Pencipta juga, makanya dia sebutkan Tuhan ada dua. Kalau saya Allah Bapa sebagai Sang Pencipta, Allah Putra yaitu Yesus sebagai Tuhan, begitu. Karena gini loh Mbak Cleo, aku nggak muluk-muluk ya. Aku juga di dalam keseharianku pun aku menyebutkan Tuhan Yesus. Nah, kenapa aku menyebut Tuhan Yesus? Karena berarti aku menganggap dia itu Tuhan. Itu aja, simple aja kan. Kita menyebut ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Allah. Berarti kita menyebut ada konsep ketuhanan itu yang mau kita
kita bahas loh. Gini, Dia bilang tadi- Bang Roh Kudus, yang bikin saya bingung itu nama ente itu kan gini, selalu klaim Kristen itu gini Bang, ya. Bahwa umat Kristen itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kok bisa? Kalaunya setiap orang dari Kristen dipenuhi Roh Kudus, dia bisa ngomong. Yang satu bilang Yesus bukan Tuhan. Ini Roh Kudus satu macam gitu ya. Habis itu ada yang bilang pula Yesus itu Tuhan, kayak Mbak Rosari. Beda lagi nih Roh Kudusnya ya. Ini Roh Kudus yang kedua kan kayak gitu. Bentar Bang, saya habiskan dulu nih, dikit lagi. Biar abang Roh Kudus ngerti gini. Ya, yang saya bingung itu gini, kok bisa Roh Kudusnya itu beda-beda gitu loh. Tadi Bang Sandi Roh Kudusnya yang jenis pertama Yesus bukan Tuhan, ya. Lalu Roh Kudus yang jenis kedua seperti Mbak Rosari, Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus yang jenis ketiga kayak abang Roh Kudus sendiri, ya Tuhan dua. Ini yang mana yang betul Roh Kudusnya? Kacau semua jadinya, bingung saya. Kalau didalami bahasaku Ustadz, ya kayak Mbak Cleo ini udah mulai memahaminya konsep ketuhanan buatku itu seperti apa. Karena Bang Sandi tadi mana ya? Bang Sandi minta naik kalau ada Bang Sandi. Ya bingung saya nyarinya. Minta naik ya kalaunya ada. Ya, saya tuh maksud yang dimaksud dengan Bang Roh Kudus, saya maksud yang dimaksudkan Bang Roh Kudus hanya saja salah penyebutan. Kalau menurut saya, Bang Roh Kudus salah penyebutan. Kalau kalau pencipta itu kalau kami menyebutnya Allah Bapa, bukan Tuhan. Definisi kata Tuhan itu sama halnya penguasa, ini Gusti gitu loh, Raja gitu. Gusti gitu, bukan sang pencipta. Berarti Allah Bapa kan gitu. Ya. Berarti Tuhannya Yesus gitu. Yesus saja, karena Tuhan itu beda dengan, jadi Tuhan itu definisi kata Tuhan itu Gusti gitu, Raja. Kusambungkan omongan Mbak Cleo ini. Berarti Allah Bapa itulah sang pencipta dan Tuhan itu berarti hanya Tuhan Yesus. Itulah Mbak Cleo bilang kan. Ya, Allah Putra. Aku terima. Sekarang gini Mbak Cleo, kenapa aku bilang Tuhan Yesus, aku bilang Tuhan Allah? Kan tahu juga yang kita mengetahui di bahwa Yesus itu adalah utusan Allah kan. Dia itu teman Allah, dan dia itulah memang Roh Kudus yang diturunkan Allah kan. Jadi konsep ketuhanan ini kita layak untuk menyembah Tuhan Yesus kan? Iya kan? Layak enggak? Layak enggak Mbak? Mengimani. Layak, mengimani. Ya, mengimani, kita percaya, kita sembah dia. Kan layak kan? Iya kan? Oh, Sandi tadi dimarahi. Bang Roh Kudus Sandi tadi kayaknya dimarahi katanya. Iya, karena dia tidak Kristen. Bagaimana mungkin aku bilang? Kalau itu bukan Kristen yang baik dia. Aku percaya. Iya, karena dia mempermasalahkan kelahiran Tuhan Yesus. Bayangkanlah dia seorang Kristen, dia permasalahkan kelahiran Tuhan Yesus yang sudah jelas-jelas mulutnya ngomong utusan Allah. Dia bilang gitu utusan Allah, tapi dia permasalahkan kelahiran Yesus. Gimana sih ini Kristen? Iya, Anda yang gini ya teman-teman. Ada teman debat saya yang dulu ya. Saya lagi cari juga namanya gitu. Itu yang satu juga bilang Tuhannya banyak, kagak terbatas. Mau saya naikin juga itu, mau saya kumpulin semuanya. Jadi mana yang betul gitu? Oh. Jadi dengarlah Ustadz ya. Itulah kenapa kejadian kemarin Ustadz terlalu banyak yang mendukung aku untuk perdebatan Ustadz. Karena semuanya ya memang tidak Kristen yang mendukung aku untuk perdebatan itu dia. Jadi mereka ini yang mendukung aku itu hanya untuk menunjukkan lelucon yang kami
timbulkan di sini, gitu loh. Buktinya si Sandi tadi dia begitu bertentangan dengan kami, dia langsung diberikan gift yang besar. Berarti kan didukung memang untuk sebuah perselisihan gitu loh, Ustaz. Oh gini Bang Roh Kudus, kalau Sandi Ya, itu aku kan jujur aja. sepaham Aku dengan jujur aja, saya gitu. Sepahamnya Jujur gini aja, Bang Ustaz. ya. Ketika aku dulu bertentangan kemarin live itu, ketika aku bertentangan dengan mereka yang Kristen, mereka banyak mendukung aku, mereka give aku begitu kan. Udah, ketika aku sekarang bertentangan tadi sama Ustadz yang tentang ketuhanan Ustadz tadi, aku Tetap aja ente digip juga. Mbak Cleo digip, ente digip, ya wajar lah Sandi saya kasih juga. Aku bukan masalah giftnya tuh Ustadz, aku masalah yang aku jelaskan ini. Ketika aku berdebat sama Ustadz, aku kontra dengan Ustadz, aku dicecar, aku itu disuruh turun, disuruh begini, dia dihina, apa segala macam. Jadi itulah kenapa aku bilang sama yang Kristen yang lain, kita itu akan menjadi lelucon ketika kita berdebat di sini, gitu loh. Yang kan aku loh. Jadi mereka marah-marah. Inilah buktinya bahwasanya tidak akan benar yang kita bilang, karena kita hanya sebagai lelucon di sini. Ya udah kayak gini aja Bang Sandi sama Mbak Rosari. Mungkin udah penutup dari Anda apa gitu. Bang Sandinya nggak ada naik lagi, entah jaringannya atau dimarahi gitu. Habis itu kemungkinan saya juga akan tutup live streaming karena kepala saya agak berat juga gitu. Silakan. Enggak, cukup sih, Bang. Oke. Bang Sandi ada yang mau disampaikan? Ini ada. Bentar ya, bentar. Nih. Saya pikir tadi beliau nggak ada lagi gitu. Kepala saya agak berat. Paling nanti ya kalau kalian lanjut ya, saya tutup dulu kamera sebentar gitu. Soalnya mau minum obat. Ya. Bang Sandi, silakan ya. Open cam dulu. Iya, silakan Bang Sandi. Ya, cari jaringan yang bagus. Oke, jaringannya bagus dah ini. Ya, sip. Oke, silakan. Ini notif biar tok cepat kaya. Isi aja ya teman-teman. Kacau kali tok ini ya. Ya, itu dah. Itulah tadi kan kurang jelas aku dengar dan suara juga agak lelet. Mungkin benar jaringannya gitu. Ya, tadi kan si Rosari kan menceritakan 3 Tritunggal nih. Ya, kalau 3 Tritunggal ini pertanyaan saya di sini, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa ini Tuhan apa bukan? Bapak itu Allah. Oke. Allah. Putra ini Allah apa bukan? Kalau Putra ini sebagai pribadi Allah juga. Allah. Roh Kudus ini Allah apa bukan? Masuk dalam kategori pribadi Allah. Allah. Berarti Jadi 3 Allah lah ini. Enggak, kalau roh ini memang pribadi Allahnya gitu. Ya. Jadi 3 Allah lah gitu. Bukan 3 Allah gitu. Jadi Allah ini satu. Iya. Allah ini mempunyai kepribadian itu 3. Kepribadian, Iya. sifat. Kalau menerangkan tentang di situ itu, Kak, di situ yang tertulis Allah nggak ada, Kak. Hanya yang ada itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Allahnya di situ di mana itu? Nggak ada kan yang tertulis Allah di situ? Kenapa dibilang Allah? Allah dibilang Allah karena sebagai sang pencipta. Allah Bapa itu masuk sebagai sang pencipta, Bang. Gitu. Dia itu bersifat sebagai sang pencipta. Itu Allah Bapa. Oke. Berarti Yesus ini Allah. Allah Putra. Allah Putra. Berarti yang diturunkan ke dunia. iya, Allah Putra. Berarti yang dikandungi Bunda Maria ini Allah Putra kan? Iya, dia bersifat Allah Putra tapi dia berbentuk fisik manusia karena dia turun ke dunia. Bukan Allah Putra, tapi Putra Allah.
Putra Allah. Dia sebagai anak atau sebagai... Enggak, putra Allah sama Allah putra beda. Jadi Allah putra itu adalah Allah yang bersifat sebagai putra, gitu. Maksudnya Allah sendiri juga? Allah sendiri juga yang turun, Oke. yang turun sebagai dia diturunkan sebagai Yesus ya, yang Oke. yang berfisik seperti manusia gitu. Oke. Yang untuk mengajarkan umat di dunia. Oke. Berarti Yesus ini Allah sendiri juga gitu. Iya, Allah sebagai putra, sebagai Iya, sifat putra. iya, dia sebagai putra tapi dia Allah gitu. Iya. Berarti Bunda Maria ini melahirkan Allah. Iya, tapi kan saat itu Bunda Maria tidak tahu kalau itu Allah sendiri. Kok Yesus bisa ini dia Allah tidak tahu? sendiri. Kan seorang ibu itu dia tahu anaknya gitu. Saat itu Kok dia belum. tidak tahu bahwa yang dia lahirkan itu Allah gitu? Saat perjalanan melahirkan sampai dewasa, sebelum dia diketahui sebagai Mesias, itu Bunda Maria itu belum mengetahui bahwa itu Allah. Gitu. Tapi Berarti- setelah Bang Sandi, Mbak Rosari sama Bang Roh Kudus, saya tutup kamera sebentar ya, saya mau minum obat gitu. Iya, minum. Lanjut. Nah, setelah ada proses penyalipan tersebut itu, Iya. nah itu baru disebutlah dengan Tuhan itu kan, gitu. Oh, Tuhan. Berarti sebagai Allahnya tadi ada dalam diri Yesus juga kan? Sebagai anak. Iya, sebagai anak. Tadi kan gini, Bapa, Putra, Roh Kudus ini kan satu gitu. Berarti satu ini dalam diri Yesus ini ada Bapa, Putra, Roh Kudus kan? Kan gitu kan? Gitu kan? Iya, kalau Yesus ini kan oke. firman-Nya Allah Bapa ini. Kakak tahu Firman-Nya firman, Allah. iya firman itu kakak tahu apa itu firman kak? Firman adalah ucapan, istilahnya kayak apa ya, dia disebut kayak Ya udah bilang aja ucapan Mbak Cleo. Ya udah, pernyataan, ucapan ya bilang. pernyataan, ucapan. Berarti ucapan itu Allah juga gitu? Firman-Nya Bang, firman-Nya Allah. Firman. Berarti tadi Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana firman ini? Ya yang Allah Putra ini, yang si Yesusnya ini. Ini membingungkan. Berarti tambah firman lagi berarti 4 lah ini. Enggak. Jadi Gini, Allah tunggu Mbak Putra Cleo. ini adalah firman. Ini Bang Sandi ini. iya. Aku nggak tahu ini aku. Nanti kalau aku tanya apa yang menjelaskan kau Kristen atau tidak, aku mungkin terlalu privasi kali kan gitu. Jadi gini ya, Bang Sandi. Oke. Kau bilang, jadi firman ini Allah gitu kau bilang. Jadi firman itulah difirmankan Tuhan lah, makanya Yesus itu jadi Roh Kudus, Putra Allah Bapa. Udah, Iya. biar Yang kau nanti nggak mengatakan tanya. firman ini siapa? Yang mengatakan firman ini siapa? Ya Allah menyatakan bahwasanya Yesus ini adalah anak yang kuturunkan sebagai jalan menuju aku katanya. Ya udah. Ya, itulah berarti firman-Nya. Yesus berarti bapaknya Yesus ini tidak pernah mengatakan bahwa aku turunkan Tuhan untuk di bumi. Enggak ada kan? Iya. Enggak ada kan? Kalau enggak ada kenapa kalian bilang Tuhan? Oh, udah. Kan aku udah bilang tadi, konsep ketuhanannya itu, aku anggap Tuhan Yesus itu, konsep ketuhanan pada Yesus itu sebagai wujud yang kusembah sebagai jalan menuju Allah. Karena tidak ada jalan menuju Allah selain Yesus. Ada Oke. jalan menuju Allah selain Benar. Yesus. Coba dulu tanya dulu Sandi, ada. Oke. Karena di situ Enggak, tanya dulu. Enggak, Oke. tanya, ada nggak jalan lain selain Yesus menuju Allah? Oke. Memang ada jalan melalui Yesus Ada tapi enggak, jangan oke. Ada. Oke, silakan. Ada jalan lain menuju Allah selain Yesus. Oke. Gini Bang, Abang dengar ya. Oke, ada nggak jalan? Ada nggak jalan? Bang, Ada kau nggak dengar jalan? dulu, ada jalan. Memang jalannya di Yesus gitu, tapi kalian itu sembah jalan loh. Kalian sembah jalan, bukan sembah Apa? tujuan. Tahu nggak kalian? Kayak mana sembah? Yesus sembah jalan? berkata di situ, akulah jalan, hidup dan kebenaran.
Mengenal aku, maka mengenal Bapakku. Kalian mengenal Yesus, tapi kalian menuhankan Yesus, bukan menuhankan Bapaknya. Iya, kalian di situ macetnya di situ. Makanya aku bilang kalian itu sembah jalan, bukan sembah tujuan. Iya, karena jalan Iya, itu jujur bisa aja bilang membawa sembah jalan. ke tujuan. Kan Kau enak tidak akan didengar. bisa ke tujuan tanpa jalan, loh Bang Sandi. Kau tidak akan bisa ke tujuan tanpa jalan. Itu dia. Aduh, kalian ini gimana ya? Aduh. Yesus Sekarang gini, ini tanya Bang Sandi. Bang Sandi bisa nggak kita nyampe ke itu tujuan untuk tanpa sampai jalan? ke tujuan. Kalian belum Bang sampai ke Sandi. tujuan menuhankan Yesus. Berarti Bapaknya ini kalian nggak tahu. Iya. Dengar Kalian ya. nggak kenal Bapaknya Yesus. Yakin yang kalian kenal Yesus saja yang dituhankan. Berarti kalian nggak kenal Bapaknya Yesus. Yesus seperti apa? Iya. Jadi menurut Bang Sandi Tuhan yang mana? Bapaknya Yesus itu yang benar, Bang. Bapaknya Yesus yang mana? Ya itu Tuhan. Nah, Bapaknya Yesus yaitu Tuhan. iya. Bapaknya Yesus adalah Tuhan. Jadi Allah siapa? Bukan Bapaknya Yesus. Allah itu sebuah nama, Bang, yang nggak bisa digambar dan serupakan, Bang. Mbak Rosari senyum-senyum terdiam aja lagi. Bingung sendiri juga. Makanya kalau Abbas, makanya itu kalau belajar benar-benar harus belajar, Bang, biar tahu gitu tentang yang mana Tuhan. Kalian ini nggak bisa membedakan yang mana anak dan yang mana Bapa. Sedangkan Yesus ini jujur-jujur di mana-mana dia ceramah ini jujur-jujur aku anak utusan. Sebab itulah Bapa mengutus aku gitu. Di mana? Sebab itulah Bapa saya mengutus aku jadi Tuhan di bumi. Nggak ada. Ada nggak di situ? Ya, Bang Sandi, gini. Bang Sandi percaya sama Allah. Percaya lah. Bang Sandi percaya sama Allah. Percaya. Sebagai apa? Saya percaya Allah, tapi aku nggak percaya kalau Yesus ini dibilang Tuhan, nggak percaya saya. Iya, biar kita sambungkan. Bang Sandi ini percaya sama Allah. Iya. Abang Sebagai percaya apa? nggak? Sebagai Tuhan. Ya percayalah. Justru karena aku percaya makanya aku mempertanyakan Bang Sandi ini. Bang Sandi Iya, ini kalau udah percaya nggak sama Allah? Iya percaya saya. Karena Sebagai Yesus apa, mengarahkan Bang Sandi? saya. Oke. Karena Yesus mengarahkan saya untuk mengenal Allah Bapa. Iya. Bang Sandi percaya sama Allah, berarti apa yang diucapkan Allah itu berarti Bang Sandi percaya. Iya. Itulah yang Yesus katakan itu, yang Yesus perintahkan kepada kita itu, menyampaikan kepada umat-umatnya seperti kita ini. Gitu. Iya, berarti Bang Sandi percaya bahwasanya Yesus itu utusan Allah. Percaya. Siapa aja yang ada di dunia ini utusan Allah? Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Iya, utusan. Berarti Emang berapa? hanya Yesus Coba sekarang aku nanya saja ya, Abang. utusan. Utusannya Allah sekarang berapa, Bang? Saya cuma Yesus yang aku tahu. Siapa-siapa? Coba Iya, aku dibaca-baca semua. Dengar. Aku membenarkan omongan Bang Sandi ini. Yesus itu utusan Allah, kan Iya. gitu. Ya kan? Karena Yesus hanya satu-satunya utusan Allah, apakah layak Bang Sandi menyembah Yesus sebagai jalan menuju Allah? Aku tidak sembah Yesus. Aku ikuti perintah Yesus untuk ketemu Bapaknya gitu. Yesus pernah nggak Yesus di situ? Pernah nggak Yesus berkata sembahlah aku di situ? Pernah nggak Yesus mengatakan sembahlah diri aku ini agar kalian itu sampai ke Bapa? Pernah nggak? Ya, pernah Yesus mengatakan sembahlah aku? Nggak ada di situ. Kalian aja itu ngarang-ngarang sembah Yesus. Definisi menyembah ini seperti apa menurut Bang Sandi ini? Definisi menyembah ini di mana nih menyembah? Definisinya menyembah. Apakah menyembah ini memang harus mengikuti atau gimana?
Saya tidak sembah Yesus karena aku tidak menuhankan gitu. Orang yang menuhankan Yesus ini itulah sembahannya. Berarti cuma Yesus yang disembah, dia nggak sampai ke Bapaknya gitu loh. Kalau kita katakan menyembah, berarti kita mengikuti sepenuhnya ajarannya kan, itunya. Oke, kita bisa bedakan yang disembah dan perkataan, Bang. Perintah, Bang. Emang ada perintah Yesus, sembahlah aku gitu? Ada nggak di situ? Emang ada nggak perintah Yesus yang tidak Bang Sandi benarkan? Yang mana? Oh, semuanya. Kalau perintah Yesus itu benar. Benar. Berarti Bang Sandi ikuti kan? Berarti Bang Sandi ikuti sepenuhnya semuanya omongan. Ya udah, berarti kalau sudah Bang Sandi omongkan, berarti Bang Sandi tidak ada layak untuk menegur Tuhan kan? Menegur Yesus kan? Tidak ada kan? Menegur Yesus secara apa? Secara apapun itu, apakah Bang Sandi itu layak untuk menegurnya? Gimana? Menegur ini seperti apa, Bang? Kata menegur itu berarti larang atau gimana gitu? Seperti apa ini? Contoh, dimarahi kali, dimarahi. Dimarah. Berarti saya dimarah karena gak sembah Yesus gitu. Contoh, akulah jalan menuju Allah katanya, kata Yesus. Oke, benar, Bang. Terus Bang Sandi tidak mengikutinya. Terus Bang Sandi melarang tidak mendengarkan yang Aku mendengarkan perkataan Yesus, tapi aku tidak menuhankan Yesus. Tahu nggak? Ngerti nggak itu? Jadi Bang Sandi nggak pernah menyebut Tuhan Yesus dengan Tidak kata pernah. Tuhan Yesus. Kapan Yesus Alasannya itu karena mengaku tidak. dirinya aku Tuhan, sembahlah aku Jadi- ini Tuhan. Berarti kalau cuma Yesus yang disembah, berarti percuma perkataan Yesus nggak sampai ke Bapaknya. Gimana? Percuma. Kalau kita sebatas untuk menyembah Yesus, berarti kita nggak sampai ke Bapaknya. Kau ingin masuk surga, nggak tahu lah arahmu kemana. Ya karena kau nggak sampai, nggak ikuti perintah Yesus gitu. Bagaimana aku nyampe kepada Allah kalau aku tidak menyembah Yesus, sementara dia jalan. Oke. Di mana di situ Udah. Yesus mengatakan sembahlah aku? Yesus tidak mengatakan apa? Gimana? Di mana di situ perkataan Yesus sembahlah aku, biar kalian itu kenal Bapakku di surga. Ya, aku biar kalian ngerti. Yesus mungkin tidak membilang sembahlah aku, tapi Yang aku tidak tetap dibilang itu nggak Yesus. boleh kau ngarang, menuhan-nuhankan kayak gitu nggak boleh kita. Nggak Ketahuan boleh. yang ngarang siapa ini ya? Iya, ngarang-ngarang ini nggak boleh. Bukan kita tentang agama ini diajarkan untuk kebenaran. Kita sampaikan kebenaran, jangan ngarang-ngarang, dosa, tahu? Bang Sandi Mau berdosa percaya, apa? Bang Sandi percaya Yesus itu adalah Allah. Oh tidak. Kapan Yesus mengatakan dirinya di situ Allah? Iya betul. Kapan Yesus mengatakan dirinya Allah? Akulah Allah. Di mana itu? Di ini Bang, di Yohanes coba. Bacalah itu. Saya mau dengar. Abang buka coba. Saya nggak ada kitab di sini nih. Ya. Yohanes Baca lagi. berapa? 10 Baca aja. Ujung-ujungnya nanti kalian juga ngarang juga nanti. Yohanes 10 ayat 30. Baca saja. Memang bisa ini tentang Kalau Tritunggal memang Bang dijelaskan. Sandi, Tapi kalian kalau yang memang salah. Bang Sandi tidak menuhankan Yesus, kenapa mengikuti ajarannya? Emang Pak, makanya aku nanya kapan Yesus itu bilang Tuhankan diri aku ini. Yang Jadi kutanya, dengar ya. kalau memang ada perkataan Yesus, Tuhankan sembahlah aku ikutin lah. Tapi itu nggak ada, cuman ajarannya aja. Jadi ini yang dari Yohanes ini, aku dan Bapa adalah satu katanya. Itu jadi gimana itu? Oh, aku dan Bapa adalah satu. Itu artinya aku dan Bapa itu berarti Yesus itu apa yang Bapanya lakukan itu juga yang Yesus lakukan. Sama seperti Bapanya yang dia lakukan gitu loh.
Apanya? Kalau menurut abang apanya yang Bapa satu? adalah Oke, sekarang aku nanya abangnya, apanya yang satu menurut abang? Apanya? ya mereka Nah, ini pembahasan saya dengan Mbak Rosari tadi. Satu pribadi bang, Iya. itu bang maksudnya satu pribadi. Satu pribadi seperti apa? Ya. Yang saya sudah sebutkan pribadinya yaitu konsep Tritunggal tersebut. Gitu loh. Yang dimaksudkan pada Yohanes tadi itu adalah satu pribadi seperti Bapa. Oke, satu berarti Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus ini berarti satu dalam Bapa gitu. Satu dalam Allah. Satu dalam Allah. Berarti waktu Yesus disalibkan berarti Allah Bapa, Roh Kudus semua ikut disalib, mati semua lah itu. Iya, Iya, mati masuk semua. akal. Mati semua, nggak ada yang Mati semua. nggak terpisah gitu kan dibilang satu. Ya mati semua itu. Ya mati. Karena kalian bilang Nggak seperti itu. satunya. Karena apa? Enggak bang. Karena apa? Fungsinya kan berbeda. Jangan ngarang, jujur aja gitu. Fungsinya kan berbeda bang. Apanya berfungsi? Oke, apanya fungsinya? Coba jelaskan seperti apa fungsinya? Kayak Roh Kudus terdapat. Iya. Roh Kudus itu apa ya? Dia roh yang membangkitkan manusia untuk berbuat kebaikan gitu. Roh Kudus yang namanya roh, kakak tahu nggak roh itu seperti apa, Kak? Roh yang Sekarang tidak aku nanya terlihat. kakaknya, kakak ini punya roh apa enggak? Punya. Ya, Tapi tidak kudus. Kalau kakak mati, apa rohnya ini berkeliaran? Apakah dilihat sama semua orang? Apa enggak kelihatan walaupun ada? Oh enggak bang, roh manusia dan roh Allah itu berbeda gitu. Jangan disamakan. Abang menyamakan masalahnya. Bukan menyamakan. Yang bilang roh itu kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Kita mempunyai roh sama. Kita mempunyai roh, tapi tidak kudus. Bukan roh yang kudus, bukan. Kalau namanya udah mati, roh itu namanya enggak kelihatan, enggak tahu di mana. Kok kalian tahu gitu? Roh ini pembahasan rohnya Allah atau roh kita? Rohnya Allah, aku cuma kasih contoh tadi. Karena roh Allah sama roh kita beda gitu. Kamu kan ngomong gitu beda, bedanya di mana gitu? Bedanya pada kekudusan, pada kudusnya. Roh Allah ini roh kudus yang ibarat roh yang benar-benar dia putih gitu. Oke. Kudus itu seperti apa sih? Bisa digambarkan kudus itu? Kalau kudus nggak bisa digambarkan, itu kalau nggak bisa digambarkan, kenapa bisa dibahas? Kenapa disebut bilang Roh Kudus? Kalau memang nggak bisa dijelaskan, nggak bisa dibahas gitu. Harusnya yang bisa dijelas, yang bisa dibahas itu saja gitu. Saya tuh justru bertanya. Kamu bisa menjelaskan, tapi kamu tidak ngerti kan apa yang kau ucap gitu. Bang kan Sandi gitu, ini kayaknya benar-benar bukan belajar dari Kristen, bukan gitu. Kalau saya mengira gitu ya, bukan. Bukan nggak belajar dari Kudus Kristen. aja Bang Sandi nggak tahu gitu. Roh Kudus aja nggak tahu gitu loh. Oh, coba kau jelaskan tentang Roh Kudus. Roh Kudus Jelaskan. itu, Ya. Allah ini menurunkan Roh Kudus, ya itu kepada manusia yang berbuat kebajikan. Misalkan kita itu mendidik anak dengan baik, itu Roh Kudus bekerja dari Allah gitu. Apalagi seperti itu. Banyak. Terus, banyak. Ya, kok banyak kali, makin banyak Roh Kudus ini. Roh Kudus itu kan menguasai ya. Roh Kudus itu menguasai istilahnya umat untuk berbuat kebaikan gitu. Bukan roh masing-masing kita, bukan. Itu kita jangan berbicara roh masing-masing manusia, jangan. Roh Kudus Allah ini kan Roh Kudus Allah ini kan satu, tapi dia bekerjanya banyak. Iya, tadi kan tiga Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi Bunda Maria melahirkan Bapa, Putra, Roh Kudus karena ini nggak bisa dipisahkan karena kakak bilang satu. Jadi kalau satu memang Bunda Maria ini melahirkan tiga-tiganya ini yang dalam satu Yesus ini. Bunda Maria tidak melahirkan Bapa, tidak melahirkan Roh Kudus, tapi kan dia melahirkan Yesus yang sebagai Allah Putra ini. Oke, terus ini Roh Kudus sama Bapa ini kemana?
Roh Kudus itu terdapat pada pribadi Allah Bapa ini, pada pribadi Allah, maaf, pada pribadi Allah. Iya. Jadi Allah Ada dalam ini diri satu. Yesus apa bukan? Enggak. Gini bang. Allah satu nih, dia Iya. mempunyai 3 kepribadian sebagai Bapa, sebagai Anak, dan ada Roh Kudusnya. Dia mempunyai roh juga seperti kita. Nah, Allah ini sebagai Bapa, dia itu sebagai Sang Pencipta, ya. Allah itu Yang berupa wujud menciptakan apa enggak? bumi dan Aku nanya dulu. seisinya. Oke. Allah ini berupa wujud apa enggak? Ya tidak berubah wujud dong. Iya. Makanya Gimana itu- dia menciptakan 3 ini gitu loh? Menciptakan apa? Iya, ini tadi kan kau bilang Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah, atas nama Allah semua gitu. Makanya aku bilang kalau digabung ini berarti Bunda Maria ini melahirkan 3 ini. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bang, Kan menyala gitu. abang maksud nggak sih yang dinamakan kepribadian? Bukan wujud, beda. Wujud dan kepribadian itu beda. Hmm. Abang jangan melihat wujud, Iya. tapi kepribadian, pribadi. Hmm. Seperti halnya abang, saya mencontohkan ya, abang ini Iya. satu manusia, tapi Iya. sifat abang itu bisa kekanak-kanakan, sebagai kanak-kanakan, sebagai orang tua juga bapak Oke, yang mendidik sifat itu anaknya. sifat Tapi itu abang juga punya roh juga, Oke. gitu loh. Sifat itu diperumpamakan seperti apa sih? Sifatnya tidak berwujud. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini kenapa dibilang 3? Kalau memang nggak berwujud jam 2, kenapa Saya nggak nggak bilang 1 aja? Enggak, abang bilang 3. jangan melihat 3-nya 3, jangan melihat 3 Iya, jangan sebut 3. Kalau memang 1 aja bilang 1, jangan sebut 3. Ini kalian bikin bingung gitu. Kalau saya, berarti, kakak, kalau memang 2 ini nggak kelihatan, itu disebut 1, Kak. Bukan 3. Bang, Jadi saya itu bilang- yang nggak kelihatan itu, Kak. Saya bilang 1. Saya bilang 1. 3 dalam 1 gitu. Hanya saja dia mempunyai sifat kepribadian. Maksud nggak? Oh, oke, aku Allah paham. 1. Hanya saja Iya. mempunyai sifat kepribadian. Iya, Gitu. sifat saya kan nggak bisa dilihat sama orang kan? Tapi kan dari kelakuan abang, aku udah Iya. bisa melihat abang sebagai Oh, berarti abang yang kamu dewasa lihat Roh atau sebagai Kudus, anak-anak. kamu lihat Bapa kan? Kenapa? Kamu bisa lihat Bapa dan bisa lihat Roh Kudus kalau gitu. Kalau melihat Ya Bapak, karena nggak kamu mungkin bisa kita melihat lihat Bapak. sifat saya gitu. Kamu kan Nggak bisa lihat bisa. sifat saya. Kamu Bang. kok kamu bisa lihat sifat saya? Berarti kamu bisa lihat itu Roh Kudus sama Bapa. Kan gitu. Karena sifat itu nggak bisa dilihat gitu. Ya, tapi kamu bilang bisa lihat, berarti kamu bisa lihat Roh Kudus sama Bapa. Bisa melihat itu dari abang perilakunya, bukan rohnya yang dilihat, bukan. Abang melihatnya itu kata benda terus, bukan melihat dari kata kerjanya, tapi kata benda, bukan melihat dari kata kerja, bukan. Jadi kita tuh beda, jadi pola pikirnya tuh beda gitu. Bedanya Jadi di abang- mana? Beda pola pikir bang, cara berpikirnya kita beda. Kalau abang dari tadi saya simak itu melihat dari kata benda, makanya kan abang melihat bahwa Tuhan 3, Allah Ini harus 3. dibawa di kata benda, Kak, biar mudah dipahami gitu. Kalau cuma sekedar cerita nggak bisa dipahami, Kak. Iya. Kakak di situ ambil 3 pulpen. Kakak tunjukkan ke kamera di situ biar saya hitung itu Bapa, Putra, Roh Kudus 3 itu. Ya, coba ambil pena 3 itu. Ya, biar kakak nanti emang gimana caranya itu bisa menghilang itu. Tetap 3 apa gimana itu? Oh, Bang Sandi. Bang Sandi. Nah, Bang Sandi. Di dalam diri Yesus ada Roh Kudus. silakan. Bang Sandi percaya nggak di dalam diri Yesus itu ada Roh Kudus? Percaya tapi nggak kelihatan. Itu tetap satu saya. Tapi kalian ini 3 dalam 1 ini yang jadi. Udah. Ya. Iya, ini biar aku jelaskan. Berarti Bang Sandi percaya bahwasanya di dalam Yesus, di dalam diri Yesus itu ada Roh Kudus, ya kan? Iya. Udah. Oke. Bang Sandi percaya
Enggak, Bang Sandi percaya enggak Yesus itu dilahirkan sebagai putra Bapa? Allah Berarti Bapa, putra Allah Bapa, Bapa, Roh percaya Kudus, enggak? oke, Bapa, Putra, Roh Kudus ada dalam diri Yesus kan? Benar nggak? Enggak, yang kutanya. Oh, enggak lagi. Ini tadi kau Ini bilang yang dalam kutanya. diri Yesus. Apa nih? Aku mau menjelaskan makna yang tiga-tiga tadi secara logika Ya, Bang oke. Sandi. Oke, Pertanyaan, jelaskan ya. yang benar. Pelan-pelan ya. Oke. Bang Sandi meyakini nggak di dalam diri Yesus Kristus itu ada Roh Kudus? Ya, oke. Lanjut. Udah, itu satu poin. Oke. Ya, oke. Bang Sandi meyakini nggak bahwasanya Yesus itu putra Allah Bapa? Ya, oke. Terus Bapak ini lagi. Bapak Oke. masih kurang satu. Udah. Oke. Bang Sandi meyakini nggak Bapa itu adalah Bapa dari Roh Kudus tadi? Ada dalam diri Yesus Bapa juga kan? dari Yesus tadi. Oke, Iya, berarti Allah Bapa Oke. itu, Bapanya itulah Allah Bapa. Itulah yang Oke. Bapa dari Yesus tadi. Meyakini nggak? Oke. Ya udah, kalau udah diyakini, Berarti ya udah, ada dalam diri Yesus semua kan? Oke, di situ kan? Ada dalam diri Yesus semua. Berarti yang tiga-tiga ini waktu Yesus dibunuh, digantung di tiang salib, Yesus ditombak, berarti dua-duanya ini terikut kena tombakan. Iya. Terikut. Jangan garang. Itu Kalau yang Bang dengar, Kalau Bang Sandi bilang- kena tombak juga bang. enggak, kalau Bang Sandi bilang yang ditombak, yang disalibkan, berarti itu berarti semua yang ditombak, yang dicambuk berarti anak Roh Kudusnya gitu. Secara wujud manusia yang Bang Sandi lihat itu. Oke, kenapa tadi abang Ya, bilang sorry. ada dalam diri Yesus semua? Makanya setelah dia disalibkan, mati, itu kan ada dia disebutkan Roh Kudus naik ke atas, naik ke surga. Udah. Ada. Abang ini, bang jelaskan yang benar-benar lah bang. Iya, ngomong Aku itu yang sudah jelas bang. jelaskan, Bang. Nggak nyampe. Bang Sandi nggak nyampe loh. Oke, Bang tadi Sandi- kan udah jelas. Bang Sandi, Tiga-tiganya oke. ada dalam diri Yesus. Makanya aku bilang, waktu Yesus ditombak, dua-duanya itu ikut kena tombak. Iya, ikut kena tombak itu. Karena ada dalam Bang Sandi dirinya. lihat itu, yang Bang Sandi lihat itu hanya wujudnya, hanya wujud manusia yang Bang Sandi lihat. Itu. Makanya ketika dia mati disalibkan, dia itu wujudnya tetap tinggal di bumi ini, rohnya yang naik ke surga. Terus sama tadi. Bapak ini kemana waktu Yesus ditombak? Kok nggak kena tombak itu masalahnya? Bapa itu Allah Bapa. Kenapa dia dimasukkan ke Tritunggal supaya Bang Sandi tidak bertanya lagi dari mana dia menjadi Bang, putra. ini Bapa, Putra, Roh Kudus tiga kan? Kau bilang jadi satu berarti ada dalam diri Yesus. Waktu Yesus itu ditombak, dua-duanya kena tombak bang. Kena tombak. Kau Kalau cerita- nggak kena kau tombak, cerita yang dua-dua gini. ini kemana Kau bang? cerita- Dua-dua ini kemana? Kau cerita- Pertanyaan kau saya, cerita yang kena kedua-duanya tombak kemana itu, ini? Kau cerita yang iya, kau cerita yang kena tombak tadi. Kau menceritakan wujud manusia, tidak wujud dari Tritunggal tadi. Karena nggak kelihatan, nggak berwujud, ada dalam diri Yesus. Kau bilang, berarti yang Gimana? kelihatan ini ikut kena tombak. Kena tombak, yang nggak kelihatan ini. Aduh, kau bilang, dengar, Sandi, Parah, dengar, dia nggak maksudnya. dengar ya. Aduh, lucu kali aku dengar kamu nih bang. Iya, kau Sampai kau lehermu ini mempertanyakan. terbalik ini kulihat. Iya, karena logikamu susah menerima. Bukan, logika Kau saya ini bilang. simpel aja bang. Kau bilang dalam tiga Tritunggal ini ada dalam diri Yesus semua. Makanya aku bilang waktu Yesus disalib itu kena tombak Yesus berarti dua-duanya ini, tiga-tiganya ini ikut kena tombak.